kamu tanya sama Bang Billy ya, menurut keyakinan menurut Bang Billy, Yesus itu siapa, Bang? Ya, Yesus itu seperti orang yang orang baik lah, orang baik. Seperti orang-orang yang memberikan motivasi seperti kalau zaman sekarang ini siapa tuh Teguh siapa? Siapa itu? Teguh Rio Teguh. Mario Teguh kayak gitu yang memberikan ujangan-ujangan yang baik itu aja. Tapi dia bukan Tuhan, bukan Mesias, bukan imam dan bukan raja. Ya, jadi bukan siapa-siapa, itu hanya orang baik menurut sejarah gitu. Kalau orang baik, kenapa Romawi menyalibkan dia? Karena Romawi menurut sejarah sekular ya, karena Romawi menganggap Yesus ini sebagai ancaman politik gitu. Karena muridnya sudah mulai banyak gitu. Setuju, saya bacanya seperti itu juga. Setuju. Nggak pernah. Nah, tapi itulah sifat seorang gembala, mengayomi, menjaga kawanan dombanya, yaitu Israel. Dalam hal ini ya, kalau kita bicara soal konteks yang ada di dalam kitab Yesaya. Karena semua konteks dalam Yesaya itu berbicara soal Israel dengan Tuhannya, gitu. Bukan dengan bangsa-bangsa lain. Jawab bro, ya. Kalau bisa menjauh sedikit dari anak kecil nanti mengganggu suaramu oleh anak bocah-bocah begitu bro. 100. Silakan bro, itu udah dijawab. Nama ada, sembahan saudara kita Yudaisme ada namanya. Ada 72, ada 72 nama Hashem yang lain yang merupakan esensi karakteristiknya dia. Kepada Abraham, Ishak dan Yakub dia memperkenalkan diri sebagai El Shaddai. Nah, ya kan? Jadi namanya banyak dia. Nah, tapi kepada Musa dia mengenal diri sebagai Anoki Hashem Eloheka, akulah YHWH Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari Mesir dari rumah perbudakan. Lo itu mau diganti perangkat dulu katanya si 100-nya, biar nggak apa-apa. Dia turun dulu. Jadi termasuk itu Bang Billy, termasuk itu proper name ya. Betul. Jadi Tuhan sama itu, dengan ya, Tuhan sama dengan kami di Islam ya, temanku Kristen ini. Jelas kita tuh innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimit salata li syikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab di KBBI nama. Islam Kristen aja, Kristen Arab itu Allah itu apa? Ismu, nama. Itu ya. Jadi Kristen Arab itu mengakui bahwa nama sembahan itu adalah Allah, begitu. Kristen Arab ya. Enggak tahu nih, wah, kok 100 kabur. Bisa jadi begitu. Dia mau ganti perangkat katanya lobet. Oh, mau ganti perangkat. orang Kristen kan Ini Tuhannya ini Kristen Muslim. Kata dia Bang Billy, yang transenden itu ya, yang memberikan firman kepada nabinya begitu, tidak punya nama, hanya Bapak saja. Bapak itu kan memang gelar, nggak punya nama, dia no name dia, begitu. Loh, kalau no name gimana cara menyembahnya Tuhan yang nggak punya nama? Jadi gini mungkin formulasinya Bang Billy, hai Tuhanku yang tidak punya nama, kan begitu ya? Iya. Jadi Nah, bagaimana itu? Itu nama lainnya juga Avinu Syamaim, Bapak kami yang di surga, itu namanya dia juga. Awi, Bapak itu. Jadi banyak namanya yang merujuk kepada sifat-sifat Tuhan yang bisa kita sentuh untuk dipahami. Tidak ada Tuhan itu menampakkan diri dalam rupa wujud berupa manusia, itu nggak pernah ada gitu. Bang Billy boleh tanya nggak Bang? Ya. Jadi kalau ini kan saya ada riset sedikit ya, cari-cari ya. Kalau pandangan orang Kristen itu tentang tetragrammaton itu katanya yod itu artinya lengan. Elah. Iya makanya dengerin dulu. Itu baru itu tahun 1980-an penemunya. He artinya lihat, Vav artinya paku,
Jadi kalau dia menurut dia nih yang dipajak jadinya tangan, lihatlah paku, lihatlah Itu lihat paku. cocokmologi. Nah, itu menurut mereka tuh begitu tuh. Itu cocokmologi itu. Nggak benar, nggak ada ajaran Buddhism. Para ulama kami mengajarkan hal yang seperti itu. Cukup dulu ya Pak Apokrifer. Jadi gini ya, Siap. jadi jelas kami di Islam ada Asmaul Husna ya, gitu ya. Di Yudaisme juga ada seperti itu gitu ya. Jadi jelas di sini. Terus kemudian sekarang gilirannya Melki nih, Meluki. Tadi kau ngomong terus. Kau nama Tuhanmu siapa? Coba kau ngomong lah. Kalau enggak lu belajar lah sama yang punya kitab. Dan kau pakai sembarangan tafsir itu. Silakan. Oke. Nah, tadi kan Anda sudah bertanya dan Tuhan kami siapa ya? Tuhan orang Kristen ya. Ya Tuhan kami orang Kristen yaitu di dalam Yesus. Nah terus kalau dari mana Yesus gitu loh? Ya ketika dalam perjanjian lama memang Yesus itu belum menampakkan diri, belum secara kasat mata belum ada. Ya. Nah ini cuma kalau dari pihak Yahudi itu mereka tidak mereka menolak bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi kami itu percaya. Ini bukan masalah penolakan dulu, bro. Nama dulu aja Tuhanmu siapa, gitu aja. Ya, sudah kan, udah jawab kan, Yesus Tuhan kami. Oke. Cukup ya. Ya nama aja dulu, nama dulu sederhana. Jadi Tuhan kamu Yesus. Ya. Jadi Tuhannya Yesus nggak punya nama. Oh Tuhan, nggak ada Tuhannya Yesus, tidak ada. Tuhannya Yesus tidak ada. Waktu Yesus dengerin, Mil. Waktu Yesus di bumi dia berdoa loh kepada siapa? Dia berdoa dalam kemanusiaannya itu. Iya. Ya itu kan Yesus nama manusia. Di dalam kemanusiaan Yesus berdoa memberikan Kepada siapa? Kepada siapa? Pada siapa itu? Kan dibilang sebagai manusia dia mengikuti tradisi manusia. Iya, gitu. kepada siapa dia berdoa kemanusiaan Yesus? Kepada siapa? Pertanyaanmu itu pertanyaan seakan-akan Yesus berdoa kepada Tuhan kan? Ya enggak? Loh memang dia berdoa kepada Tuhan. Ya, itu menurut kalian. Loh Yesus yang ngomong. Yesus tidak punya Tuhan karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri gitu loh. Oh, berarti Jadi dia ngomong Yesus- sendiri. Bisa nggak saya bertanya balik nih ke kalian? Ntar dulu. Bang Billy gimana ini? Berarti dia ngomong sendiri, main-mainan doang, main-main gitu. Karena kalian tidak memahami di dalam Yesus, karena kalian hanya melihat kemanusiaan Yesus itu gitu loh. Iya, dia pura-pura aja, dia ngomong sendiri Bukan kepada dirinya. pura-pura, karena itu juga pada saat itu orang Yahudi pun menolak Yesus. Karena kan kenapa sampai mereka menyalibkan Yesus? Karena Yesus menyamakan diri seperti Allah gitu. Karena mereka nggak percaya Yesus gitu loh. Dia enggak, maksudnya dia lagi berdoa kepada siapa? Eli lama azabta nih, Bapakku Itu di dalam kemanusiaan. Iya, terus dia berdoanya kepada siapa itu? Nah, Kepada diri sendiri kah? Pertanyaan kepada siapa? Lo kan itu ada objek yang dituju. Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Jangan dipisahkan. Dia berdoa, ya Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Nah itu dia ngomong sama siapa? Jangan memisahkan antara Bapa dan Yesus gitu loh. Oke, sekarang kita satukan Bapak dengan Yesus, kita satukan. Nah, waktu dia berdoa itu dia berdoa kepada siapa? Dirinya sendiri kah yang berakting sebagai Tuhan dan sebagai manusia? Apa bagaimana? Yesus tidak pernah berakting ya. Itu ajaran Anda yang nggak tahu ya. Tapi Ya Yesus makanya jadinya gimana? Coba kamu rekonstruksi. Coba kamu rekonstruksi sehingga kami memahami kepada siapa Yesus berdoa. Silakan. kan sudah bilang Yesus tidak pernah berdoa kepada Tuhan ini, tapi Yesus itu di dalam dengan Bapa itu sendiri gitu loh. Ya berarti dia berdoa kepada siapa? Itu yang belum kamu jawab. Biar kita paham coba. Pak itu kan dia sendiri kok. Ya berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri nih. Anda menjawab ya. Karena dia dalam kemanusiaan. Iya fix. Jadi jawaban kamu ialah fix. Kamu tadi secara tidak sengaja menyatakan berdoa kepada diri sendiri loh. Di dalam kemanusiaannya, karena dia di dunia gitu loh. Izin Bang Billy, biar aku kasih shock terapi juga nih orang satu. Tadi udah ngikutin tema, tapi dia datangnya telat. Kalau dia masih memaksakan untuk menggabungkan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri,
Ini coba dibaca. Izin digedekan, akhi. Yohanes 12 nomor 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia. Bapak ya, ayo jangan kamu bilang ini kita yang misahin ya. Yang telah mengutus aku. Diulangi lagi. Coba kamu yang baca aja biar masuk. Oke. Menurut Anda ketika Yesus mengatakan dia itu siapa? Bapak kan kalian sudah memahami ini kata ketika dia ini Bapak. berkata, dan jika dikatakan di dalam Matius, dalam Yohanes 8 ayat 28 mengatakan jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, itu bagaimana itu? Ya, itu dia urusan mengatakan Anda kepada yang orang jelas di Yahudi. sini. Coba Iya. Yesus coba mengatakan, kita bedah ya, kita bedah dari pemahamanmu. Coba kita bedah ya, melewati Tritunggal ya. Bentar, izin. jika engkau tidak percaya Pak bahwa Mel akulah dia. Uki, sebentar. Coba saya uraikan dulu ya. Saya uraikan dulu sebentar. Kalau orang yang dimaksud ini adalah Yesus juga dalam Trinitas ya. Coba kita uraikan sebagai contoh saja. Barang siapa percaya kepada Tuhan, ia bukan percaya kepada Tuhan, tetapi kepada Bapa yang telah mengutus Tuhan. Apakah seperti itu? Kalau kita ganti kunya menjadi firman, barang siapa percaya kepada firman, ia bukan percaya kepada firman, tetapi kepada Bapa yang mengutus firman. Kita ganti lagi kunya menjadi Roh Kudus. Barang siapa percaya kepada Roh Kudus, ia bukan percaya kepada Roh Kudus, tetapi kepada Bapa yang telah mengutus Roh Kudus. Kalau misalnya 3 pribadi 1 hakikat itu adalah sama, loh kemana dia? Aduh, dileguk. Ya nggak perlu lagi. Tumbang itu kayaknya kesulitan dia. Kabur kan jadinya. Ada nani 100 nih. Kang Dito, ini coba ini ke Lukas 10:21. Kang Dito, izin dulu Bang Billy supaya kita lihat kok ternyata Yesus berdoa kepada siapa nih? Lukas 10:21. Iya. Nah ini kembali ke topik dulu. Jangan sampai Tuhan berdoa kepada Tuhan nih. Nah ini coba dibaca. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi begini di sini Bro 100 ada Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Yesus kan Tuhan tuh. Mengucapkan syukur kepada Tuhan. Yesus sedang acting kok. Oh, acting doang. Gimana ya Bang 100? Gue jadi puyeng nih. Gue jadi malu. Siapa Tuhan itu? Hasem itu siapa? Enggak, ini Tuhan berdoa kepada siapa nih Tuhanmu nih? Bersyukur kepada siapa? Ini dulu. Ya Yesus kan utusan, dia gambaran, dia refleksi, dia manifestasi. Jadi apa jadi Yesus salahnya bukan dengan Tuhan. itu? Jadi Yesus Nah, bukan Tuhan. Gini bro. Ya, gimana, bro? Si 100 ini nggak ada apa-apanya ini bro, tanpa aku. Jangan lari ke situ dulu. Ini dulu nih Ini datamu nih. analoginya nih bro, biar otakmu itu nyambung. Si 100 ini gambaran aku. Tanpa aku si 100 Kita nggak ini membicarakan nggak ada apa-apanya. Anda, membicarakan data. Tampil lagi kan Dito, tampilin lagi. Kita Iya. bicara data kok larinya ke Anda. Data itu kan bisa dianalogikan biar kalian gampang menalarnya. Enggak, langsung aja ke enggak? Yesusnya. Dengerin kita Langsung baca aja. dulu ya. Gimana sih? Gedein kita baca dulu. Jangan lari kemana-mana. Kok lari Pada kemana-mana? waktu itu juga dengerin. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa. Pertanyaannya, Yesus bersyukur kepada siapa?
Ya si 100 ini juga bisa bersyukur kepadaku. Apa masalahnya? Kamu kok gak nyambung bahasa Indonesianya? Kok nggak nyambung bahasa Indonesianya? Si 100 ini gambaran aku, bro. Si 100 ini refleksi aku. Si 100 ini pengetahuanku. Si 100 ini logikaku. Ketika si 100 ini mengucap syukur kepada kita aku, nggak ada masalah, membahas, bro. Kita ini nggak membahas Anda dan keluarga Anda. Kita bahas Yesus berdoa kepada siapa, Iya, bersyukur Yesus kepada itu siapa, bro? Yesus itu dipahami Yesus itu sebagai anak Maria, gambaran. Tuhan kamu. Yesus itu digambarkan sebagai image gambaran yang ilahi itu. Karena yang ilahi itu abstrak. Taruh diam dulu, Bang Billy mau bicara. Pusing saya, Bang Billy. Silakan. Kita memberikan promus lewat dalil ayat itu sejatinya atau idealnya itu dibalas dengan dalil ayat, itu begitu, logika dengan logika. Nanti dulu logika kita kesampingkan, ini sedang membahas ada ayatnya berbunyi demikian. Nah silakan kalau ada. Ya makanya aku menampilkan logika yang seperti itu, analogi seperti itu, biar gampang dinalar dengan nalar bersama. Karena ayatnya itu berbicara seperti itu. Siapa Yesus? Iya, siapa Yesus itu? Yesus itu Pak Riki, bentar dulu Pak gambaran. Riki. Jangan terlalu banyak bicara. Pekan Dito, siapkan Lukas ini aja deh yang cepat. Lukas 6:12. Kang Dito, Lukas 6:12. Yang to the point aja biar nggak panjang. Lukas 6 12. Nggak panjang gimana sih? Ditanya siapa Sebentar yang dulu, Bang. abstrak Kita- itu tidak ada yang tahu. Bang, Malah ada yang sabar aja, memberikan Bang. nama. Yang abstrak itu kok diberi Bang, nama. sabar dulu Bang, kita pakai data ya. Lukas 6:12 Bang. Ya itu dibacain Bang. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Theos, kepada Allah. Ya. Iya bro, Yesus itu kan gambaran, image dari yang ilahi itu. Sama dengan analogi antara aku dan si 100. Si 100 Bukan- ini pergi ke komal kalian. Kenapa lu selalu omongin keluargamu sih? Kita omongin keluarga? Yesus kok. Ini biar analogimu ini, nalarmu ini jalan. Sama Maksudnya dengan seperti dirinya itu. sendiri. Kenapa lu membahas pribadimu di sini? Kita nggak membahas pribadimu Ya bro, kan, terserah karena tidak lu. mengerti pribadi itu apa. Nah ini lo Yesus ke bukit berdoa kepada siapa? Jawab. Makanya saya memberikan analogi biar kalian mengerti Nggak apa usah itu analogi, rupanya. analogi kalau begini langsung jawab. Iya, kok ini orang kayak gini amat. Aku jadi malu. Bang Adi, sebentar Bang Adi, saya bantah mengenai analoginya dia. Aku jadi malu. Mengenai 100 icon di sini, ini hanya perwakilannya 100 sebagai profil di media sosial ini tampil secara imajiner, ya, menampilkan adanya 100 yang ada di sana di tempat kamu sekarang megang HP. Jangan mengikuti selera dia, Pak Riki. Yesus berdoa kepada siapa itu lo datanya. Sebentar Bang Andi, kalau sebentar Bang Andi, sabar Bang Andi. Kalau seperti itu, maka 100 menyatakan Yesus itu hanya sebagai perwakilan Tuhan, bukan Tuhannya. Gambaran bro, gambaran, image, gambaran. Image kamu hanya mewakili kamu di sini. Iya. Sama dengan pemahaman Muslim terhadap Nabi Isa adalah utusan Tuhan, mewakili. Gambaran. Mengajarkan. Tidak, analogi kamu tidak mengarah ke sana. Kamu tidak Gambaran itu menyatakan bro. Yesus sebagai Tuhan. Tidak, gambaran Jadi tidak seperti itu. Gambaran itu seperti ini bro. Yang kau maksud gambaran itu seperti ini mungkin. Gambaran itu yang ku pahami itu aku. Gambaranku itu si minus. Artinya kau bisa tahu informasi tentang aku, informasi tentang isi pikiranku itu lewat si minus. Kau bisa berkomunikasi dengan aku itu lewat si minus. Tetapi si minus itu bukan aku bro. Artinya bagaimana kau bisa memisahkan antara aku dan si minus? Bagaimana caramu bisa membedakan antara aku dengan si minus? Itu dua pertanyaan. Itu yang dimaksud dengan gambaran bro. Bukan itu gambaran. Langsung kasih Jadi data gambaran- ya, Pak Riki. gambaran yang Biar nggak kau maksud itu kemana-mana. Itu Langsung kembali ke data ya, izin ya Pak Riki. Ini nanti kalau ke sana ini 6 hari 6 malam nggak kelar loh. Langsung kasih data. Kebeling. Ya Lukas 6:12. Tampilin lagi Kang Dito, gedein Kang Dito. Biar fokus di data aja, jangan bawa dirimu gitu loh. Nah silakan Iya, gedein data itu dulu. kau nggak paham. Diam dulu. Data itu kau Diam nggak dulu. paham. Iya, Kau bawa nanti data Anda tapi kau baca, nggak paham. Izin Gimana dulu, itu? Anda baca dulu, baru jelaskan. Jangan bawa dirimu masuk di situ data itu. Kang, itu digedein dulu Kang Ditonya. Gedein dulu Kang. Kang, jangan saya yang digedein, data yang digedein. Bang Ucup bisa nggak Bang Ucup gedein? Tadi Kang Kian. Kang kemana ini Kang ini? Jadi bacain aja Kang Dito, baru ditanya.
Bang Ucup Pada jawab. waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada siapa? Di sini tulisannya kepada siapa? Ya. Silakan bro. Jangan Yesus ditolak, berdoa bro. kepada siapa? Iya, nah kalau di sini tertulis kepada Allah, kenapa dipelintir-pelintir supaya orang itu Bukan sesat? dipelintir Jangan, bro, artinya kan gini ya, makanya aku kasih analogi biar kalian paham. Si 100 ini bersama-sama dengan kalian berbicara, Jadi berdoa berdiskusi. kepada siapa? Nggak usah pakai kalau nggak pakai analogi. Coba Bagaimana kalian berdoa bisa kepada memisahkan? siapa, Enggak Yesus? gini. Jadi pertanyaan itu bagaimana kalian bisa memisahkan antara aku dan si 100? Itu aja dulu. Kenapa kita membahas dirimu sih? Iya. 100. Karena kalian 100. susah menalar 100. hal itu, Dengan makanya aku 100. kasih Dengan analogi. Bagaimana Pak kalian Riki, bisa memisahkan sebentar. antara aku dengan si Ya, sebentar Bang 100? Andi. Sebentar Bang Andi. Mudah 100 memutus kamu, tinggal padamkan listrik di daerah kamu. Kamu nggak ada lagi di sini. Nah itu konyol itu. Ini masih ada nih. Bagaimana Jangan cara ikuti kalian selera dia, memisahkan Pak Riki. antara Kita 100 berbicara dan aku? data. Iya data itu, artinya data itu kan kalian tidak mengerti, nol sama Ya, sekali. Artinya, sekarang Anda baca dulu, makanya coba. aku kasih Anda- analogi untuk sekarang kalian bisa Anda baca gampang dulu. menelaah arti kata-kata yang tertulis di situ. Data dulu. Sekarang Anda baca dulu Lukas 6:12 baru kau jelaskan. Iya, punya kalian kan Bible dangkal. nggak di situ? Kalian kan dangkal memahami Nggak, itu, tidak kau punya mengerti Bible nol nggak sama di situ? sekali. Iya, Bro, kalian kan iya nol kami sama dangkal sekali. nggak apa-apa. Makanya aku Sekarang kasih kau punya gambaran Bible nggak di analogi. situ? Anda diam dulu, Anda diam. Kamu punya Bible nggak di situ? Punya atau tidak? Ada. Kalau nggak punya kami bantu. Ya baca. Kalau punya buka Lukas 6:12. Iya tadi kan sudah dibuka, makanya aku kasih Nah, gambaran coba kamu sama baca kalian dulu. bagaimana Coba memahami Anda baca tulisan dulu. itu. Bang Bagaimana Andi, cara Anda baca dulu memahami deh. tulisan itu? Bang Karena Andi, kalian nggak Bang- paham sama sekali Oke, diam, memahami diam. tulisan itu. Bang Andi Bahasa Indonesia loh itu. nggak akan bisa diskusi nyambung karena Bang Andi pakai ayat, dia pakai analogi versi dia, jadi nggak akan nyambung. Kecuali kita ngikutin pakai analogi juga. Nah, oke, kita ikutin aja dia analogi 100. Anda sebagai 100 bukan? Iya. Nama Anda 100 begitu betul? Yang abang lihat 100. Nama Anda 100 bukan? Bukan, yang abang lihat kan Nah, 100. berarti analoginya sudah salah karena Anda memakai identitas yang salah. Enggak, yang abang lihat apa? Iya, apakah 100 itu bernama 100? Apakah Anda bernama 100? Abang mengenali aku siapa? Saya nggak kenal kamu, tertulis namanya 100, tapi kan 100 Ya sudah, namanya artinya ya sepakat aja dengan tulisan itu. Loh, Jangan lari enggak, dari kan tulisan 100 itu. Punya nama kan? Sepakat aja, karena yang terlihat, yang di indra itu ya itu Nah, nama itu. kalau Sepakat berarti- aja dengan berarti- itu. 100. Berarti itu namanya palsu, memakai status palsu. Namanya kan bukan 100. Jadi 100 semua- ini tidak jadi 100 ini tidak mewakili pribadi 100, enggak sama sekali karena namanya bukan 100. Iya, semua juga bisa aja kalau di sini. Artinya image gambaran yang berarti itu nggak tertampil bisa di nggak bisa layar dianalogikan ini karena 100 itu palsu. enggak, artinya yang tertampil di sini itu menggambarkan siapa. Makanya kita minta Menggambarkan namamu dong, yang asli. baca Kalau 100 kan makanya. bukan namamu. Gambarkan. Riki, biar dulu dia. Bukan kamu. Pak Riki biar dulu Bang Belinya. Iya, kalau misalnya 3 juta ya, 3 juta itu apakah bukan kamu? Kan tidak, itu menggambarkan dirimu. Bukan. Itu bukan menggambarkan saya. dirimu, siapa dirimu, bagaimana aku harus berbicara denganmu Ini kenapa sih lewat membahas si 3 pribadi juta itu. masing-masing? Ini kenapa jadi begini? Enggak, 3 juta bukan saya. Saya adalah Billy. Nah, ID saya di TikTok ID-nya 3 juta, tapi saya bernama Billy. Begitu. Itu identitas asli Kita saya. masuk ke teologisnya aja Bang Billy. Saya nanya ke Bang Billy aja deh. Izin dulu Pak 100, Anda diam dulu ya. Ya, Biar Bang. ada edukasi nih ya. Biar Anda juga paham bagaimana Yudaisme itu. Bang Billy, saya kalau muslim ini kalau saya berdoa kepada Tuhan saya yang namanya Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dia yang bisa mengabulkan doa, selain itu nggak ada. Muslim jelas berdoa kepada Allah begitu. Menurut Bang Billy begitu. Kalau Yudaisme berdoa kepada siapa ya? Termasuk para nabi itu berdoa kepada siapa? Silakan Bang Billy. Para nabi itu dan saya berdoa kepada the God of Israel, Tuhannya Israel. Siapa namanya? Itu namanya YHWH atau yang kami sebut dengan kata Hashem. Itu
Oke, jelas kan? Baik. Tapi kalau Kristen ditanya, Anda berdoa kepada siapa? Yang ya nonem gitu ya. Ya, coba ke klarifikasi ke 100. 100 kalau kau berdoa kepada siapa, Bro? Santai ya. Jangan lagi analogi ke dirimu nih. Yesus. Yesus, baik. Jelas ya. Berdoa kepada Yesus. Sekarang kita beranjak yang kedua nih. Muslim, Yudaisme dan Kristen. Alam semesta ini ada, tentu ada yang mengadakan. Menurut kami umat Islam, yang menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bang Billy siapa Bang Billy? Bang Billy. Ketika dia berfirman ya. Ketika dia berfirman Yehior, ya kan? Jadilah terang dan terang itu jadi terang. Bereshit bara Elohim etas samain fayat haris, pada mulanya Yahweh Hashem menciptakan langit dan bumi. Gitu. Jelas. Oke, jelas. Hashem atau Yahweh atau Yahweh menciptakan langit dan bumi di Bereshit bara Elohim. Terus kalau Kristen ini yang menciptakan alam semesta siapa ya? Silakan. Iya, kalau misalnya ditanya begitu ya kami kan memang pegang perjanjian lama juga. Ya jawabannya sama dengan Yudaisme. Nembeng ke Yahudi, nembeng dia memilih. Kok jadi nebeng? Kok nggak mandiri? Maksudnya mandiri gimana? Mandiri itu Ya dalam mandiri hal dong, apa kan Tuhanmu mandirinya? Yesus. Tadi Tuhanmu Yesus, kok Yesus nggak mencipta ya? Mandiri gimana maksudnya? Ya, jangan kebal mandiri, lu nggak punya rekening di sono gini ya. Tadi dari awal Tuhanmu namanya Yesus. Kenapa bukan Yesus lu bawa-bawa yang menciptakan alam semesta? Kenapa lu nebeng ke Yahudi? Ya Tuhan itu bukan pencipta alam semesta, bro. Lo terus siapa yang menciptakan? Ya sang sumber. Siapa? Ya siapa yang abstrak itulah? Nonem. Iya, yang Nama abstrak. Nama Tuhanmu siapa? Makanya beda Nah, pemahaman. oh nama Tuhannya makanya. Beda pemahaman. yang kau mengerti. Nama Tuhannya makanya. Enggak, yang kau mengerti Tuhan itu apa? Nggak usah kau bolak-balik, nama Kau Tuhanmu dari awal bolak-balik. Yesus. Tuhan Kamu kok itu kan ditanya nggak- bahasa apa? Bahasa apa Tuhan itu? Kok jadi ribet sih? Enggak, kau percaya Tuhan enggak? Dengerin dulu, jangan kemana-mana dulu. Enggak, kau percaya Ya. Tuhan enggak? Kutanya dulu, gantian dulu. Kau Jangan percaya dulu Tuhan enggak? begitu, jangan kemana-mana, Enggak, kau jangan percaya pindah. Tuhan enggak, Bang? Enggak, Bang. Kau percaya Tuhan enggak, Bang? Ya Muslim percayalah bro. Kau percaya Tuhan atau Allah? Ya Tuhan itu aduh, nggak bisa membedakan antara proper name dengan generic name nih orang ini. Gitu ya. Jadi gini ya bro, nama itu bukan generik. Nama dan generik bedain. Presiden dan Jokowi bedain gitu ya. Presiden namanya boleh berganti, jabatannya tetap presiden. Begitu ya. Jadi tadi dari awal nama Tuhanmu Yesus. Sekarang menurut Kristen yang menciptakan alam semesta siapa? Iya, siapa? Konsisten Antara dong. kalian dua ini juga justru nggak konsisten ini. Yang satu menyebut nama yang lain dan yang lain juga menyebut nama yang lain. Artinya tidak ada kekonsistenan antara Ya kalian. memang nggak sama Yudaisme sama Islam. Siapa yang mau nyamain? Anda ini mengalami kesulitan. Kok Anda bisa nebeng kok? proper name, Kenapa Anda proper nebeng name ke itu bisa Yahudi? berubah-ubah? Sekarang Benar, justru yang masuk di akal itu yang Kristen Ya ini. udah, kamu cuma untuk sepertinya supaya nggak kita bisa nyambung komunikasinya. Sebentar, 100. sepertinya Kami kamu nggak memakai bisa kata komunikasi dengan baik pakai bahasa Indonesia. Anda diam aja dulu ya daripada Anda malu gitu ya. Saya ngobrol sama Yudaisme aja dulu. Anda belajar aja Iya, dulu. iya, Bang. Iya. Kenapa Siapkan bisa pilot, berubah? Pak. Gini Ya, Bang. Tanyakan diam sama dulu. orang enggak gini Bang. Tanyakan sama orang Yudaisme itu kenapa bisa berubah ketika Musa memperkenalkan Nggak nama usah, lu sesembahannya. diam aja dulu, jangan kemana-mana. Tapi Ini kita berubah pakai di lu diam. Kita pakai yang kita pakai standar apa, Bang? dulu. Terus Oh, kami Iya, diam itu dulu. standarnya itu, Bang. Kau simak aja. Sebentar Siapa dulu, yang diam diperkenalkan dulu. Musa? Kita yang standar-standar aja dulu edukasi. Iya, Anda iya, diam Bang. dulu biar Anda belajar. Oke. Kalau sekiranya nggak ada pulpen di rumah, siapkan pilok ya, di dinding lah, di pilok biar jelas Iya, gitu tanyakan ya. Bang, siapa yang diperkenalkan Ih, Musa Anda sebagai jangan Hasem ajari itu, Bang? saya bertanya, saya ahlinya. Diam dulu, coba Bang. tanyakan, 100 Bang. nyimak dulu. 100 nyimak dulu, diam dulu. Iya, iya, Bang. Ya, jangan komentar dulu ya. Oke, Anda standby dulu ya. Bang Billy, kenapa sih kalau Anda
Anda tefila itu masuk ke masjid, kenapa enggak masuk gereja? Oh ya, ketika di dalam emergency ya, karena di Jakarta itu nggak ada sinagog, itu paling ketika kita di jalan terus kita udah waktunya sembahyang minha, Taruh aja di sana. yang ada cuma masjid, karena kebanyakan kan masjid sama musola ya. Jadi orang Yahudi itu lebih proper, lebih bisa masuk ke musola atau masjid untuk melakukan doanya, karena di dalam masjid atau musola itu tidak ada patung, terutama itu ya, patung atau ikon-ikon yang penyembahan kepada manusia itu tidak ada di dalam masjid atau musola. Jadi itu diperbolehkan. Ya. Kalau ke gereja tidak boleh karena ada ikon patung ya, yang tidak boleh ada membuat patung apapun menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi nggak boleh. Jadi itu larangan. Jadi kita nggak boleh masuk ke dalam gedung atau bangunan penyembahan berhala. Jadi nggak boleh. Gitu. Menurut Bang Billy, sang pencipta alam semesta itu kan kita sepakat satu ya. Hanya mungkin di zaman itu di Torah atau di tanah itu ya, Torah, Nevi'im, Ketubim itu semua para nabi mengakui sang pencipta satu. Yudaisme juga iya begitu. Apakah merujuk kepada yang disembah juga umat Islam, Bang Billy? Ini edukasi aja, silakan. Oh iya, sama. Kalian menyebutnya Allah atau Allah, kami menyebutnya dengan kata Alika. Nah, jadi Tuhan itu mempunyai nama yang banyak, ada 72 bahkan lebih ya. Cuma yang diformulasikan 72. Nah, itu merupakan esensi yang sama, sifat-sifat Tuhan yang sama. Nah, ketika ada El Shaddai ya, Tuhan Maha Tinggi, ada El Gibor setara dengan Al Jabar, ada Hakados setara dengan Hak Kudus, dan banyak-banyak lagi esensi karakteristik sifat Tuhan di dalam Islam dan Judaism yang sama gitu. Jadi apakah Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu sama dengan yang disembah oleh orang Yahudi? Jawabannya sama. Baik, kita turun dikit ke bawah. Apakah ada nama Yesua Mesia di perjanjian lama menurut mereka, atau perjanjian utama Torah Yudaisme? Ada Nabi Isa di sana? Ada, ada Yesus Kristus? Nggak ada Yesus sama sekali di dalam seluruh. Tidak ada nubuatan tertulis tidak ada, apalagi nubuatan tidak pernah ada. Semua itu merujuk kepada Hasem sang pencipta dan Israel yang adalah adalah umatnya gitu. Di dalam seluruh tanah ya. Kita Yesaya berbicara soal Israel ya. Kita Hosea berbicara soal Israel Utara. Jadi semua itu nubuatan tentang Israel, tidak merujuk kepada Yesus satupun. Tidak ada satupun nubuatan di Torah itu, Nevi'im, Ketubim itu untuk Yesus, tidak ada ya? Nggak ada satupun. Kenapa Yudaisme itu sangat anti dengan salib, bahkan diludahi? Kenapa? Mulai dari bocah-bocah itu, kenapa Bang Billy? Ya karena itu kan salib penyembahan kepada manusia, jadi penghormatan kepada manusia, itu penghormatan yang diagungkan, yang dituhankan, yang didewakan sebagai Tuhan. Jadi itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap 10 perintah Tuhan yang pertama itu. Boleh nanya nggak ini? Taruh dulu, habis ini Anda sabar dulu, dengerin dulu aja, Anda simak dulu gitu ya. Dulu salib itu untuk apa Bang Billy di zaman dulu? Itu salib tujuannya apa dulu di zaman dulu? Buat apa? Waduh, kalau persaliban saya nggak tahu, karena itu nggak hal yang nggak penting bagi orang Judaism untuk mempelajari salib gitu. Tapi menurut sejarah sekular ya, semua hukuman itu adalah cara hukuman Romawi, bukan hukuman orang Yahudi. Orang Yahudi hukumannya adalah pasti dirajam, digantung atau dibakar dengan api itu. Nggak ada yang disalib. Oh ya, jadi poinnya itu aja dulu. Silakan 100, ada yang tidak ingin ditanyakan?
Gini bang Yudaisme ini artinya kan gini, kitab abang itu kan Israel, abang memegang kitab Yudaisme, artinya ada kitab yang mengambil nama-nama apa ya, nama-nama nabi-nabi orang abang. Apa tidak ada rasa keberatan atau ada nggak copyrightnya? Atau memang kitab ini, nama-nama kitab ini boleh disadur siapa saja, tidak memandang suku, bangsa, boleh di copy nama-nama yang ada tertulis di kitab abang? Enggak, jadi gini, kenapa Islam juga memakai nama nabi-nabi Israel? Kenapa? Karena Islam itu ya adalah keturunan dari Ismail yang juga belajar Torah. Ya, kalau kita belajar seluruh Torah CBLP diajarkan bahwa Ismail itu belajar Torah. Torah itu artinya apa sih? Instruksi, pengajaran. Jadi bapaknya Abraham, bapaknya Ismail dan Ishak itu Abraham, dia mengajarkan Torah kepada anak-anaknya. Torah pada waktu itu belum tertulis tapi masih oral. Kita lihat di zaman Nuh juga ada Torah ya. Perbedaan antara binatang yang halal dan haram itu sudah ada. Nah, baru di Sinai lah itu diturunkan secara tertulis. Nah, jadi seluruh Torah itu artinya instruksi yang bentuknya adalah oral sebelum di Sinai. Nah, Ismail adalah yang merupakan nenek moyang dari Nabi Muhammad ya. Jadi pertanyaannya, apakah bagi orang Yahudi Muhammad adalah nabi? Nabi, dia adalah nabi bagi orang Arab dan orang-orang yang mau percaya dia sebagai nabi. Tapi bagi kami Muhammad itu bukan nabi, karena bukan nabi kami. Nah, tapi dia adalah nabi bagi orang Arab dan bagi orang-orang yang mau mengimaninya sebagai nabi. Dengan dalil apa? Lokam bisa kemausewa nabi Muhammad telemonato. Tidak ada nabi yang seperti Musa di Israel ya, ini ayatnya gitu, yang melihat, yang mendapatkan wahyu dengan sangat jelas gitu. Jadi apakah Nabi Muhammad itu nabi? Nabi. Karena Tuhan memberikan nabi kepada bangsa-bangsa lain. Lihat Bileam, nabi orang Moab ya. Bileam nabi. Ada Obadjah itu bukan orang Yahudi loh. Nah, makanya Tuhan memberikan nabi-nabi kepada bangsa-bangsa lain ya, supaya ketika nanti di akhir zaman mereka tidak bisa komplain, Tuhan engkau hanya memberikan nabi kepada orang Yahudi sehingga kami tidak mengetahui jalan yang benar, begitu. Jadi Iya begitu. bang, maksud gue gini bang, itu kan pengajaran oral itu lalu dituliskan di zaman Sinai ya, apa tadi? Artinya begini, ketika diteruskan dan ada kisah-kisah yang berbeda, itu bagaimana menurut abang bang? Contoh Musa itu berbeda kisahnya, ada perbedaan antara Yudaisme dengan Islam. Itu bagaimana menurut abang? Ada kisah yang berbeda, cara pengajaran seperti apa itu yang diajarkan? Berbeda bang? gimana? Kisah yang mana yang berbeda contohnya? Contohnya apa ya? Kisah yang berbeda. Ya Musa mendengarkan suara yang abstrak itu dari balik dari batang pohon. Abang setuju nggak itu? Pengajaran itu dari mana sih informasi yang diterima itu? Ya dari Torah, karena memang demikian dia mendengarkan. Jadi gini, dari balik kayu apa di Torah juga dituliskan hal yang sama? Dari tengah-tengah engkau, ya jelas dong, itu kan dari tengah-tengah api, bunyinya ayatnya gini, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi satu rupa atau temuna dalam bahasa Ibrani tidak. Jadi Tuhan itu tidak berupa, gitu. Enggak, informasinya kan yang satu ini dari balik batang pohon, sedangkan informasi yang lain dari semak-semak yang terbakar. Semak itu pohon bukan? Iya, semak bukan. Kalau berbicara pohon ya, itu dari sebatang pohon. Informasinya kan berbeda ini. Ada yang terbakar dan ada yang tidak. Jadi yang diteruskan ini lewat mana? Yang sebelah ini meneruskan pengajaran atau pengetahuan informasi itu dari mana? Kalau abang bilang tadi dari Ibrahim, dari Ismail, kenapa informasinya itu berubah ketika sampai yang ke sebelah? Nah, kepada Ismail, Torah apa yang diberitahu kepada Ismail? Torah apa? Ya, Torah apa yang diberitahukan kepada Ismail dan yang lainnya? Torah atau instruksi soal sunat? Itu harus dipahami. Itu yang dipegang oleh Ismail, sunat. Nah, Torah yang diberikan di Sinai itu full. Nah, soal yang kepada kepada Ismail itu belum ada detail untuk yang lainnya ketika di Sinai. Nah, di Sinai itu hanya kepada orang Israel Torah itu diberikan dengan dalil ayat
Torah Sifaladu Moshe merasa kehilat Yakov, ya bunyinya. Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik siapa? Milik kepunyaan dari orang Israel, orang Yahudi, gitu. Jadi ketika Torah itu menjadi syariatnya adalah seperti Sabat, itu hanya bagi orang Yahudi. Bangsa Arab nggak perlu memelihara hari Sabat, Kristen nggak perlu memelihara hari Sabat, karena Veshamru Bani Israel, hendaklah orang Israel memelihara apa? Hari Sabat sebagai ketetapan turun-temurun. Banyak hukum-hukum yang sifatnya itu hanya bagi orang Yahudi, gitu. Sabat bagi orang Yahudi saja itu. Enggak, aku Jadi hukum tadi Bang, berbicara kisahnya berbeda Bang antara sama, kisahnya sama, ada suara terdengar itu. Yang Oh, satu intinya pohon, itu yang satu- artinya berduri sebatang pohon hanya sebatas bumbu-bumbu ya Bang. Saneh Gitu. tahu, Saneh tahu nggak? Oh, nggak tahu Bang. Nah, Makanya itulah aku saneh mau cari itu tahu. jenis saneh itu yang kalian terjemahkan sebagai semak. Saneh itu adalah tumbuhan kecil ya, pohon kecil dia. Jadi nama aslinya saneh. Jadi itu adalah pohon kecil. Nanti saya akan kasih dalilnya ada di dalam oral Torah kami itu. Jadi apakah itu pohon? Ya pohon. Iya, di tempat lain informasinya berbeda Bang. Pohon itu terbakar. Di tempat Abang Ya, terbakar, benar. di tempat lain tidak. Sekali. Di tempat Betul lain sekali. tidak. Ya, itu terbakar, pohonnya terbakar keluar api, tapi pohonnya itu tidak rusak dimakan api gitu. Iya, di tempat lain informasi itu nggak sama Bang. Coba di Malah mana seakan-akan ayatnya? informasi Ya, itu coba. menceritakan Ya, yang ayatnya tanya yang itu yang Bang Handi tanya Dong, yang begitu tentang ketika kita Musa. menyampaikan Kalau di Quran menyampaikan itu kan sama dia Kamu seperti yang di menyampaikan Bible. narasi, kamu yang kasih data lah 100. Sama sebenarnya dengan di Bible itu bentuk semak Jadi dari belukar tadi itu Bang Billy sudah seperti mengatakan terbakar. sama, cuman kamu yang Sama. ngeyel, kamu tuh Kamu Oke. tidak tanya. paham, 100. sekarang gini aja, orang Islam itu menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakov. Nah, ketika orang Yahudi berdoa, setiap hari 3 kali sehari dia berdoa, baru kata Adonai Eloheinu melech haolam. Eloi Abraham, Eloi Ishak, Eloi Yakov. Iya, tuh. Selalu memberkati. Sekarang Bang Billy, sekarang Anda tanya, Kristen menyembah siapa coba? Ya Yesus lah pasti. Ya. Belum tentu, tanya aja dulu. Coba 100 kau menyembah siapa Kristen? Enggak, tadi sih belum selesai. Aku masih nyari Ya, data itu kan bingung ini. nggak mau jawab yang Ada to the bantu point. nggak? Harus Ada yang diputar bantu- dulu ada yang bisa kalau dia bantu mah. nggak? Ya, tadi kan Enggak, ini dulu bro, ini Tentang klarifikasi dulu. Musa mendengar Bro, suara Allah itu Bro. di Quran. Ada yang bisa bro, bantu nggak? Aku dengerin lagi dulu. cari. Ini masalah sembahan. Kristen menyembah Oh, siapa? masalah sembahan? Enggak, aku mau cari informasi. Ya udah dulu diam, Cerita gue biarin tentang dari Musa tadi di kemana-mana lu. Quran. Aku Kenapa mandi bisa dulu ya, berbeda mau kisahnya belajar. Silakan dulu dengan ya, yang aku di mau Taurat? Makanya aku butuh informasi karena ini kan pengajaran oral yang diteruskan terus menerus kan seperti itu. Bang Billy monitor. Ya. Seharusnya kalau misalnya tradisi itu, tradisi yang diteruskan secara oral itu tidak bisa berubah-ubah. Lalu, ya, taruh dulu 100. Sebelum Bang Billy turun, aku mau tanya sama Bang Billy ya. Menurut keyakinan Bang Billy, Yesus itu siapa Bang? Ya, Yesus itu seperti orang yang orang baik lah, orang baik. Seperti orang-orang yang memberikan motivasi seperti kalau zaman sekarang ini siapa tuh Teguh siapa? Siapa itu? Teguh Mario Teguh kayak gitu yang memberikan wejangan-wejangan yang baik itu aja. Tapi dia bukan Tuhan, bukan Mesias, bukan imam dan bukan raja. Ya, jadi bukan siapa-siapa, itu hanya orang baik menurut sejarah gitu. bukan imam ya, bukan imam juga Bang. Nggak mungkin dia jadi imam karena kalau imam harus keturunan Lewi. Dia kan bukan keturunan Lewi. Mau jadi Mesias nggak mungkin karena dia harus keturunan Yehuda. Dia kan keturunannya dari Allah. Kalau sebagai guru nggak bisa juga. Bang Billy, kalau orang baik, kenapa Romawi menyalibkan dia? Karena Romawi menurut sejarah sekular ya. Karena Romawi menganggap Yesus ini sebagai ancaman politik gitu. Karena muridnya sudah mulai banyak gitu. Setuju saya bacanya seperti itu juga. Setuju. Oh, asal usul Yesus gimana Bang Billy menurut keyakinan Bang Billy? Tanya Yesus kok ke saya. Tanya tuh ke 100 tuh, tanya Yesus.
Iya, Bang Billy mana tahu dia tentang Yesus. Itu kan dia ada di Perjanjian Baru. Makanya dia fair, dia berbicara tentang sejarah umum. Kalau ditanya tentang itu, sejarah umum tentang Romawi kenapa ditolak, kenapa karena ancaman tadi. Ya mungkin seperti itu lebih fair. Oke Bang Billy, terima kasih penjelasannya. Menurut Bang Billy, ternyata Yesus bukan siapa-siapa, dia hanya orang baik. Dan di sini poinnya, Bang Billy tadi berusaha diadu dengan Muslim, tapi nyatanya apa? Sama-sama. Terima kasih Bang Billy, silakan mandi untuk kembali mengajar aktivitas. Jadi perbedaan Yudaisme memandang Yesua Mesia dengan kami Islam, kalau Islam itu jelas. Ini perbedaannya nih, ini diskusi. Islam itu memandang anaknya Maria itu seorang rasul. Ya, wakil Tuhan di muka bumi. Dia orang mulia, menerima kitab. Dia mengajarkan kepada Bani Israel. Kenapa ingin dieksekusi? Ya betul kata secara politik tadi, mengganggu ketenteraman, mengganggu perekonomian orang-orang yang sudah terlanjur sebelum ada Yesua Mesia. Di Islam itu jelas diselamatkan, tidak disentuh oleh siapapun, yang disalib diserupakan. Islam itu indah itu. Kalau di Kristen, apa kehendak para Kayafas, apa kehendak Yudas, apa kehendak tentara Romawi, terjadi bahwa mereka harus dieksekusi. Jadi ada 3 pandangan yang sangat berbeda antara Yudaisme kepada Yesua Mesia, Islam kepada Yesua Mesia, dan Kristen kepada Yesua Mesia. Sekali lagi saya ulang resumenya ya. Yudaisme ya memandang no problem, gak ada masalah tuh. Bahkan Kayafas itu berusaha mencari kesalahannya, berkongsi dengan tentara Romawi untuk membunuh dia. Itu terjadi. Diaminkan oleh penulis berbahasa Yunani, oleh beberapa penulis, Markus, Yohanes, Lukas, dan Matius. Ditambah lagi dengan tulisan Paulus. Diaminkan oleh itu. Kalau Al-Quran itu meluruskan. Enggak demikian tuh adanya. Kira-kira begitu. Nah silakan para pemirsa yang budiman, pakai akalnya, Anda menempatkan iman Anda di mana. Solusinya, iman kita itu gini perlu potong, Bang. dengarkan Bang, dulu. jangan bilang Habis ini baru meneruskan, Bang. Ya, dengarkan dulu. Nanti ini habis Anda yang ngomong kok. Ya silakan orang yang berakal memilih yang mana yang kira-kira yang logis. Kira-kira begitu. Silakan Anda bantah kalau mau bantah, monggo. Ya gini, kalau dibilang katanya meneruskan ajaran atau meneruskan milah itu nggak benar. Karena yang kalian lakukan itu tidak hal itu, Bang. Contoh kiblat nih, kiblat kalian ini sudah berubah. Artinya kalian tidak meneruskan. Lari ke situ ini mau kepada Yesus Mesia, kepada Yesusmu ini kita omongin. Kenapa lari ke kiblat? Iya, artinya kan gini, kalian kan meneruskan ajaran itu, Siapa yang bilang meneruskan? Meluruskan ada. Meluruskan, nggak ada yang meluruskan, Bang. Oh, lu budak lah kalau begitu. Itu juga ini kita narasi topik premis apa yang kita salah, bahas? Bang. Lari ke kiblat. Meluruskan gimana sih ini? Meluruskan ini ada yang bengkok. Jadi berkiblat ke tempat yang salah. Kenapa itu lari maksudnya. ke kiblat? Ini mengenai penyaliban Yesus. Kenapa lari ke kiblat? Kamu ini kok pindah-pindah sih? Tapi membawa narasi ketiga agama. Iya, ketiga agama ini pandangannya terhadap Yesus Mesia. Ya justru itu Kenapa lu berbeda. lari ke kiblat? Justru berbeda itu, Bang. Kita kan bawa tadi kan Abang katanya. Ya, saya udah jelasin tadi Islam memang itu berbeda. seakan-akan sama. Saya udah jelaskan tadi memang berbeda. Silahkan orang yang berakal kira-kira mengimani yang mana. Ini saya bijak loh menyampaikan sesuai dengan data. Kenapa lu lari ke kiblat? Enggak, Kamu ini kok maksudnya bahasa kan Indonesia nggak meneruskan. nyaman banget sih bahasa Indonesia. Meneruskan apa ini sekarang? Meluruskan. Aduh. Ya, meluruskan berarti kan ada yang bengkok ini. Ya, iya saya kasih tahu yang bengkoknya. Siapa yang bengkok? Mau? Oke, diam. Saya kasih tahu yang bengkok. Ya, semua para nabi itu Kiblatnya yang kemana? menyembah ke. Kiblatnya Ini saya kemana? lagi ngomong.
Saya lagi Iya, ngomong ini. kiblatnya kemana? Kiblatnya kemana? Setelah 100. Ini nggak ngomongin kiblat Tapi dulu, tadi- dulu. Iya, Kan tapi tadi sesuai yang meluruskan. Ini Sebentar, makanya 100. ku pastikan lagi 100. kiblatnya Kenapa kemana? sih ini orang nggak arogan banget nggak bisa diskusi ya? Kenapa ya? Kok nggak bisa Kalau mau diskusi? dijelaskan Bang Handi akan Iya, iya, iya. menjelaskan Iya, Bang, dengan tolong caranya dia. jelaskan. Bukan Tolong caranya jelaskan. kamu. Bang, Biarkan tolong Bang jelaskan. Handi Nabi menjelaskan Israel dengan itu caranya kiblatnya Bang kemana, Handi, Bang? bukan dengan caranya kamu. Kalau mau caranya Iya, kamu, iya. kamu Ya, yang ya, jelaskan. ya, ini mau dijelaskan ya, nanti juga Iya, dijelaskan tolong ya. jelaskan kiblatnya itu mengarah Kristen di kemana. mana ya? Iya, Nanti iya, jelasin tolong juga jelaskan. kiblatnya Kristen di mana ya. Kristen gak punya kiblat soalnya. Silakan Bang Handi. Oke, jangan Diam dulu kau. Lainnya mute. Di mute dulu Bang Billynya itu. Jadi gini ya teman-teman ya. Kita tadi berbicara apa, terus dia bertanya apa gitu loh. Topik tadi kita bukan kiblat. Nanti artinya momen-momen bagaimana pandangan Islam, bagaimana pandangan Yudaisme, bagaimana pandangan Kristen terhadap anak Maria ini yang bernama Yesua Mesia, dan ia yunanikan Yesus Kristus, Iso, Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana pandangan ketiga kepercayaan ini? Itu dulu yang dibahas, jangan ke kiblat dulu. Bang Billy tadi udah menjelaskan dengan bijak, tanpa tendensi ingin merendahkan siapa-siapa. Dia mengambil analogi Mario Teguh, dia inspiratif, dia motivator, dia orang baik. Sampai di situ. Saya tanya lagi, kenapa ingin dibunuh? Ah, ini masalah politik dan seterusnya kan begitu. Nah, kalau di Islam memandang anak Maria, Nabi Isa alaihissalam atau Iso, Yesua Mesia ini, ya kami indah memandang dia. Tidak ada itu dieksekusi, tidak ada itu dipermalukan, tidak ada itu diberi mahkota berduri, tidak ada itu yang digamparin, tidak lahir di tempat yang jorok. Ya, pandangan Islam, Nabi Isa alaihissalam itu seorang rasul yang menerima firman Injil menyampaikan kepada Bani Israel. Tidak dibunuh, tidak disalib, tidak digampar, tidak diikat, tidak dipakut, tidak ditombak lambungnya. Tapi orang yang dieksekusi seperti itu adalah orang yang diserupakan Nabi Isa alaihissalam itu. Tidak dibunuh, tidak disalib, tapi diangkat hidup-hidup ke langit kedua oleh yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Pandangan orang Kristen, ya, atas tuduhan mereka-mereka ini antara Kayapas dengan Pilatus tentara Romawi, dia mengimani itu. Imannya berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan, dilarang membunuh. Dia mengimani Yesua Mesia atau Yesus Kristus itu digamparin. Dia mengimani diludahi. Dia mengimani mahkota berduri, palanya sampai berdarah. Dia mengimani bajunya dibuka, mikul salib, ngos-ngosan sampai bukit Golgota. Dia mengimani diikat tangannya. Dia mengimani dipaku. Dia mengimani digantung. Ini maksudku tadi, bro. Galatia 3:13. Lu Untuk diam kepada dulu. Yudaisme, Lu gini, diam bro. dulu. Kau framing terus, bro. Gini. Ini, Untuk Yudaisme aduh, ini itu, orang. makanya ini yang aku Dengerin dulu. komplain. Isa dan Yesus Gimana itu sih ini orang berbeda. ini? Isa dan Yesus Dengar- itu iya, berbeda. dengerin dulu. Ketika Bos, ini ada tulisan gimana sih tulisan orang ini Nabi diskusi? Israel di literasi yang lain itu berbeda kisahnya. Masa Yahudi nggak komplain? Ini memang berbeda kan, siapa yang bilang menyamakan? Ini berbeda. Ini sekarang saya masuk kepada Anda. Terpaksa saya ulang lagi ya. Ada yang dibunuh, sudah dibuatkan katanya harus dibunuh. Dengan cara apa? Iblis mempengaruhi Yudas, Yudas menyeleweng, berpaling, menunjukkan siapa yang aku cium, itulah yang ditangkap. Ini terjadi. Setelah ditangkap, dieksekusi, dipermalukan, mahkota berduri, digamparin, diludahi, buka bajunya, kemudian sampai di tiang salib, itu langsung diikat tangannya, dipaku, ditombak lambungnya, minum anggur asam, selesai. Itu imannya orang Kristen begitu. Kemudian itu datang Paulus menambahkan, mengiyakan. Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Roma 14 nomor 9, mati kemudian menjadi Tuhan. Itu imannya orang Kristen. Jadi antara pandangan Islam, pandangan Yudaisme, dan pandangan Kristen
ketiganya berbeda. Silakan orang-orang yang berpikir, silakan orang-orang. ya makanya dengerin dulu, aku ajak selesai kau dulu dulu. berpikir dulu. Kau panjang Dengerin kali, dulu. mulutmu terlalu besar, bual. Silakan orang-orang yang berpikir memilih. Bual kosongnya gini. Kira-kira yang mana yang Anda pilih gitu loh. Nah sekarang lu bantah argumentasi saya. Iya, aku bantah Apakah gini, yang saya, bantah gini. apakah yang dengerin dulu. Enggak, aku bantah. Apakah yang saya Makanya kau katakan dengarkan aku tadi dulu. itu, apakah Gini. yang saya katakan Gini, tadi ketika itu dikatakan berdata Isa- atau tidak? Kau nggak bisa diskusi, kau nggak punya data. Enggak, kau Apa terlalu yang saya besar katakan tadi cakapmu. itu di Bible Anda itu berdata atau tidak? Ya, giliran kamu aja deh. Apa yang saya katakan dibantah kalau nggak terjadi demikian. Gini Monggo. bro, aku nggak bisa bantah itu karena memang itu tertulis. Artinya begini. Ya, kenapa lu ngomong kalau Yesus bener? Yesus itu. Udah bener lu ngomong lu. Udah Nggak, ngomong, nggak udah bisa bener yang saya aku ngomong katakan. bisa nggak? Kau terlalu banyak, terlalu besar apa bualan? Ya karena memang belum sampai Gini, bro, waktunya gini, bro. lu bicara. Gini, yang Nah sekarang lu bantah argumentasi saya. Oke, Bantah oke. argumentasi saya. Secara kekristenan. Topik yang tadi ya penyaliban. Topik yang Secara tadi penyaliban. kekristenan. Jangan pindah-pindah topik. Secara kekristenan Yesus itu mati di salib. Artinya ketika ada orang lain yang seakan-akan menyamakan tokoh Yesus dengan tokoh yang lain, itu kami komplain. Artinya itu bukan tokoh yang sama, bro. Mungkin seperti itu. Kenapa Yahudi tidak komplain ketika nabi-nabinya diambil dituliskan ulang dengan kisah yang berbeda? Kenapa tidak komplain? Kalau kami secara kekristenan pada perjanjian baru, kami komplain kalau disamakan ya, kalau dia samakan antara Yesus di Bible dan Isa di Quran, kami komplain itu kedua tokoh yang berbeda. Mungkin seperti itu. Lanjut. Baik. Langsung ya, kalau Anda membedakan ya. Mungkin saya perlu Kenapa ada? nanya-nanya, Bang Andi. Sebentar Pak Dilon, sabar. Habis ini saya diam kok. Siapa Isa Al-Masih di gereja? Banyak gereja Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih itu? Silakan. Kalau berbeda, jawab. Berbeda. Artinya gini, itu kan kalau mau merujuk ke nama itu Yesua. Kalau mau merujuk nama asli Yesua. Saya nggak nanya itu. Lu ngerti bahasa Indonesia Kok nggak? nama itu gimana Lu sih? ngerti bahasa Indonesia nggak? Banyak gereja. Ya, kita kan dari tadi kan bahasa Indonesia, jadi kita menggunakan bahasa apa? Ya makanya dengerin. Iya, banyak. Isa Al-Masih yang mereka pakai itu merujuk kepada yang di Bible, bukan merujuk kepada di tulisan yang abang baca, yang abang percayai. Jadi itu kedua Isa tokoh Al-Masih yang sama dengan berbeda. susah amat sih diskusinya ini orang. Jadi menurut Anda Isa Al-Masih itu Yesus juga, betul? Kalau dia tulis dalam kata-kata mungkin terjemahan apa ya, terjemahan Arab kayak dia terjemahan awal dia pakai itu ya merujuk di Bible. Berarti sama, Isa Al-Masih dan Yesus sama. Maksudnya yang di mana ini antara Bible dengan Quran? Makanya dengarkan dulu Antara kalau Bible orang dan Quran ngomong. sama tidak? Sama tidak? Makanya dengarkan dulu orang ngomong. Antara Yesus, Isa, Yesua di Bible itu Iso dengan di Quran itu sama tidak? Tadi nanya orang udah Malah- jelasin, masih nanya, Ya. kita nggak mau dengar orang ngomong. Sama tidak? Sendiri. Boleh ya, gantian bicara. Makanya kalau saya ngomong tuh Enggak sama dengerin, tidak? bro. Makanya aku nanya ini nggak jauh-jauh ini antara Iso, Yesua, Yesus yang di Bible dengan Isa Al-Masih di Quran itu sama tidak? Oke, saya jawab. Yesus dengan Nabi Isa beda. Yesus orang Yunani, Nabi Isa orang Yahudi. Kok Beda. Yesus orang Yunani gimana? Aku berbicara ini Yesua Hamasih gimana sih bahasa Ya, Indonesia? Yesus sama Masih bro? ya sama, Pak. Aduh Lu kacau Yesua, ini bro. ya. Dari mana kau bilang sama bro? Ya, saya jawab boleh? Oke bisa kuji kalau kau bilang sama. Bisa kuji kau? Bisa kuji Ya, nggak? boleh saya? Ya kita uji. Bisa kita kuji nggak? Oke. Gini ya Nah, kuji bagaimana ya. lu ngomong Nggak, gini, terus? kuji, makanya kuji gini. Bisa kuji kalau kau bilang sama. Nah ini kuji ya. Bapaknya Yesua Hamasih itu bernama dan namanya itu Yusuf. Sekarang kau sebutkan bapak dari Isa yang ada di Quranmu itu siapa? Kalau misalnya itu tokoh yang sama kau anggap, silakan. Data yang kau bawa itu data kucluk. Yesus tidak mempunyai bapak Kau kandung. jawab aja kok kucluk. Ini saya lagi Kau ngomong, jawab kenapa dengan lu ngomong data. juga? Kok data kucluk kau bilang? Di Katanya Bible nanya, mau di dijawab, perjanjian tapi nggak baru dengerin. Gimana sih orang tertulis. diskusi nanya, saya jawab dia ngomong. Nanya.
Bro, Nanya di untuk perjanjian jawabannya baru. jawabannya, cuman ceritanya 100. 100 Bro. kalau nanya tuh